Koperasi Desa Merah Putih diprediksi gagal total. Program koperasi berskala nasional ini digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebutnya sebagai bagian dari Asta Cita ke-6, membangun ekonomi dari desa demi keadilan sosial, pemerataan, dan pengentasan kemiskinan. Pada Februari 2024, saat masih berkampanye, kalau kita masih ingat, Prabowo menyatakan akan mendirikan koperasi di setiap desa. Beberapa bulan kemudian, pada Mei 2024, janji itu diwujudkan. 80.081 koperasi Desa Merah Putih resmi diluncurkan. Dari mana pendanaan koperasi Merah Putih? Meskipun masih simpang siur, ada rujukan yang bisa kita pakai untuk mengidentifikasi dari mana sumber dana dari koperasi Merah Putih. Setidaknya ada 4. Pertama dari APBN, kedua dari APBD, ketiga dari dana desa, dan yang keempat dari pinjaman bank-bank himbara melalui kredit usaha rakyat atau KUR. Setiap koperasi dalam ketentuannya bisa mengakses pinjaman dari 3 sampai 5 miliar dengan bunga rendah dan tenor hingga 6 tahun. Tapi ingat, ini bukan hibah. Semua harus dikembalikan. Dan disinilah masalah mulai terlihat. Sebenarnya tujuan dari Koperasi Merah Putih adalah sesuatu yang mulia, memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja, menurunkan inflasi desa, mendorong inklusi keuangan. Namun, berbagai kritik mulai mencuat, terutama dari Celios, sebuah lembaga riset ekonomi independen yang baru saja mengeluarkan kajian mereka atas kebijakan Koperasi Merah Putih. Bukan hanya press release, Celios mengeluarkan peringatan keras. Ada beberapa poin menarik yang harus kita cermati. Pertama, potensi gagal bayar atau kredit macet bisa mencapai 85,96 triliun dalam 6 tahun. Kedua, bank yang memberikan kredit kepada Koperasi Merah Putih bisa kehilangan 76,51 triliun karena dana yang tidak dipakai untuk sektor produktif lain. Dan ini berpengaruh kepada dampak yang lebih besar, yaitu dampak nasional, di mana PDB atau produk domestik bruto bisa turun mencapai 9,8 triliun dan 824.000 orang bisa kehilangan potensi pekerjaan. Bukan sekedar uang sebenarnya, Celios juga mencatat beberapa hal yang harus diperhatikan. 65% kepala desa menilai program ini rawan korupsi. Nah loh, kepala desa yang bertanggung jawab langsung dengan pendirian Koperasi Merah Putih di seluruh desa justru mengatakan 68%-nya mereka menilai program ini rawan korupsi. Ini tentu merujuk kepada survei yang dilakukan oleh Celios. Dari survei itu juga ditemukan informasi bahwa dana desa dijadikan jaminan pinjaman tanpa landasan hukum yang jelas, serta ada 15 potensi pelanggaran hukum, mulai dari gratifikasi, penyalahgunaan jabatan, hingga kampanye terselubung. Kita tahu bagaimanapun, dalam politik elektoral, desa merupakan ajang pertempuran untuk memenangkan kandidasi. Dan tentu Koperasi Merah Putih memiliki kans atau peluang untuk dipolitisasi sebagai alat pemenangan bagi kelompok-kelompok yang berkuasa. Nah, sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab atas program ini kalau kita merujuk kepada pemerintah pusat? Ada beberapa dari mereka, misalnya Budi Ari Setiadi sebagai Menteri Koperasi dan UKM, kemudian yang kedua Zulkifli Hasan, Ketua Satgas Koperasi Desa, yang juga merupakan Menko Bidang Pangan, ketiga Sri Mulyani ya sebagai Menteri Keuangan, kemudian ada lagi Menteri Desa, Menteri Perdagangan, hingga ATR BPN, semuanya juga terlibat. Namun ironisnya, Budi Ari yang juga bertanggung jawab atas kebijakan Koperasi Merah Putih justru sedang terseret dugaan kasus besar terkait mafia akses situs judi online. Namanya sudah disebut dalam surat dakwaan jaksa, beberapa saksi juga menyebut namanya, pemeriksaan terhadap dirinya juga sudah dilakukan meskipun sampai hari ini belum menjadi tersangka. Kembali ke catatan dari Celios, di lapangan, 76% perangkat desa menolak pembiayaan koperasi lewat skema utang. Mengapa? Karena mereka merasa ada proses yang tidak dilalui. Mekanismenya dianggap terlalu cepat, tidak adanya pelatihan terlebih dahulu,
berpotensi ditunggangi kepentingan politik, SDM desa juga belum siap, dan ini yang terpenting juga bisa tumpang tindih dengan BUMDes yang sudah berjalan lebih dahulu. Sebenarnya Koperasi Merah Putih memang adalah gagasan besar, tapi gagasan besar saja tidak pernah cukup. Tanpa kesiapan, tanpa SDM, tanpa pengawasan yang ketat, yang terjadi jika dipaksakan hanya akan menjadi bencana ekonomi dalam skala nasional. Oleh karena itu, Celios kemudian menyerukan dan memberikan saran kepada pemerintah. Pertama, menunda peluncurannya, sayangnya ini sudah terjadi atau sudah dilakukan. Kedua, melakukan evaluasi mendalam atas kerangka kebijakan Koperasi Merah Putih. Ketiga, justru pemerintah semestinya memperkuat koperasi yang sudah ada, karena nanti akan punya implikasi potensi tumpang tindih dengan koperasi-koperasi yang sudah ada. Dan yang terakhir, melibatkan secara aktif masyarakat di level desa secara transparan. Sehingga mereka bisa menjadi pengawas, mereka bisa menjadi salah satu aktor yang penting untuk memastikan bahwa Koperasi Merah Putih tidak disalahgunakan. Bagaimana pendapat kalian soal Koperasi Merah Putih? Apakah ini merupakan solusi bagi penguatan ekonomi di desa? Atau justru bom waktu fiskal yang kapan-kapan akan kita rasakan dampaknya? Tulis di kolom komentar, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk konten-konten kami berikutnya.